Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, hidayah, taufik yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita berusaha untuk memanfaatkannya sebagai bekal utama dalam kehidupan kita ini sampai besok kehidupan kita di akhirat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Mulai ini kita mengkaji kajian kita pada huruf J, ya. Ada 4 J yang akan kita kaji. J yang pertama jaga atau menjaga. Diawali dengan awalan menjaga. Kemudian J yang kedua janji. Ada wa'ad dan wa'id dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita akan membahas soal jihad, ya. Jihad dengan harta benda dan jihad dengan jiwa kita. Dan yang keempat, akhlak yang mulia, jujur dalam pergaulan kita sehari-hari, baik jujur kepada Allah maupun jujur sesama manusia. Kita mulai dari kewajiban untuk menjaga. Ini maknanya sangat luas dan bahasanya saya kira juga sangat luas, perlu dikaji lebih mendalam, sebenarnya tidak sekali pertemuan, ya. Kita temukan di dalam Al-Quran ada 2 kalimat yang berkaitan dengan ini. Yang pertama berhubungan dengan Asmaul Husna. Salah satunya dari Asmaul Husna adalah Al-Hafidh. Allah Maha Penjaga. Yang kedua, seperti doa yang sering kita baca, doa sapu jagat. Di bagian akhir dari doa sapu jagat itu bunyinya waqina adzabannar. Dan jagalah kami, bebaskan kami dari siksa api neraka. Nanti ada perintah Allah kepada kita sekalian untuk menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga. Surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum naro.
jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Allah Al-Hafidz, Allah yang maha menjaga. Allah menciptakan alam raya ini, ya, menjaga dengan sebaik-baiknya. Contoh yang paling nyata yang mudah adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sekaligus menjaga, ya, langit dan bumi, terutama langit kita lihat diciptakan Allah, dijaga oleh Allah, tidak kelihatan siapa yang memanggul langit terbentang sedemikian rupa, terjaga dari retak, terjaga dari kehancuran sampai nanti pada akhir kehidupan ini dijaga oleh Allah. Bayangkan adik-adik ya, kita bangun bangunan gini aja kalau tidak ada cagaknya itu ya ambruk ya. Langit yang terbentang sedemikian rupa, tidak kelihatan siapa yang menjaga. Allah yang menjaga dengan pasukan-pasukan penjaganya. Allah juga menjaga manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Allah menugaskan namanya malaikat, ya, menjaga kehidupan kita sekalian ini, ya. Ada raqib dan ada atid menjaga kita, dan yang bertugas soal amal juga ada yang menjaga. Hari-hari kita ini beramal apa, itu juga ada yang menjaga kita. Menjaga kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini dengan hukum-hukum yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan sunatullah, ya, sunatullah. Contoh sederhana, Allah menciptakan api dan apinya rasanya panas. Sunatullah. Apa nemu api sing boten panas? Semua api aslinya dengan sunatullah adalah api itu panas, kecuali Allah menghendaki lain. Api yang akan membakar Nabi Ibrahim, ya, akan dibakar oleh kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, apinya menjadi dingin. Atau sedang model sulap. Air mesti adem, ya. Air mesti aslinya adalah dingin. Tapi bisa saja antara api yang panas kemudian air yang dingin berkolaborasi, ya. Saling melengkapi dan seterusnya. Termasuk yang sangat hebat adalah Allah menjaga Al-Quran. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Ada berapa macam kitab adik-adik yang diberikan Allah kepada nabinya? Ada 4 ya. 1 kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Ada yang menyebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Alhamdulillah kitab kita, kitabnya umat Islam, kitab yang dianugerahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, berbentuk Al-Quran, dijanjikan oleh Allah akan terjaga untuk selama-lamanya. Meskipun tangan-tangan orang yang jahat itu berulang-ulang kali berusaha untuk nambahi, ngurangi Al-Quran, 1 huruf, 2 huruf, 1 kalimat, 2 kalimat, tetapi sangat terpelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, itu.
sehingga tetap orsinil, tetap otentik sampai akhir hayat. Oke, kemudian kewajiban kita, Allah juga memerintahkan kepada kita sekalian ini untuk menteladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga ini, supaya pada diri kita ini juga ada sifat yang terpuji untuk bisa menjaga. Apa saja? Banyak sekali yang harus kita jaga. Yang pokok ada 5. Yang harus kita jaga betul-betul, yang pokok itu ada 5. Al-muhafadzatu ala kulliyatil khams. Ada 5 kewajiban pokok yang harus kita jaga. Yang pertama adalah menjaga agama itu sendiri, agama Islam kita. Namanya hifdzuddin, menjaga agama. Maka Al-Qur'an menegaskan kepada kita sekalian, tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu sering disampaikan oleh para kiai, para khatib di atas mimbar. Saya wasiatkan kepada kita semua supaya betul-betul bertakwa dengan sungguh-sungguh dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah semua orang bisa seperti itu? Tidak semua orang. Bahkan ada yang sudah disebut ustadz, ya, disebut kiai, pada akhir perjalanannya ternyata dia murtad dan kemudian memusuhi ajaran Islam yang selama ini dia peluk. Ada orang yang anak-anak yang saya dengar sekolahnya tidak tanggung-tanggung di madrasah, sampai sekolah madrasah aliyah. Tibanya pacarnya non-muslim, akhirnya dia murtad. Ada orang yang berjual beli atau berbisnis karena tidak punya tempat, nah kemudian diberi tempat oleh orang yang non-muslim di emperan rumahnya. Nah, dengan syarat harus merubah agamanya, dia kemudian berubah menjadi non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Agama harus kita jaga, ya, dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, kita baca sejarah para umat terdahulu, kita baca sahabat-sahabat Nabi, pendahulu-pendahulu pada zaman Rasulullah, bagaimana perjuangannya mempertahankan agamanya. Bilal yang sangat terkenal, ya, disiksa luar biasa untuk mempertahankan agamanya dengan mengucapkan kalimat ahad, 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 mempertahankan akidahnya. Adik-adik, hati-hati dalam pergaulan, ya, dalam pergaulan sehari-hari banyak iming-iming, ada omong-omong, ya, omong-omong, iming-iming. Diadang diomongi, diprovokasi, didangkalkan akidahnya. Di beberapa kota di Indonesia ini bahkan menjadi sentral pemurtatan kepada akidah kita. Maka yang paling pokok adalah hifdzuddin, menjaga agama kita sendiri. Yang kedua adalah menjaga hidup kita ini. Hidup dan mati adalah takdirnya Allah. Kewajiban kepada kita adalah menjaga hak hidup kita. Mati boleh tetapi dengan cara yang benar. Tidak boleh mati dengan cara yang tidak benar. Ajaran-ajaran orang sekuler itu hidup dan mati itu dianggap sebagai hak hidup, maka bebas untuk mengatur dirinya sendiri. Maka kita lihat tradisi di sebagian negara itu kemudian mati dengan cara bunuh diri. Yang terkenal di mana? Jepang, ya. Jepang. Kalau sudah malu itu mati bunuh diri dia.
Daripada hidup malu menanggung malu, dia kemudian mati bunuh diri. Nah, Islam tidak boleh. Hidup dan mati memang hak, tetapi hidup itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ini disebut dengan hifdzun nafas, menjaga diri kita, hidup diri kita ini. Maka Islam mewajibkan kepada masing-masing diri kita menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita. Ada tradisi zaman Fir'aun, anak-anak laki-laki dibunuh. Ada tradisi masyarakat jahiliyah, anak-anak perempuan yang dibunuh. Maka Islam datang merubah tradisi yang tidak bagus itu, terutama tradisi jahiliyah. Ketika Islam datang menyatakan wala taqtulu auladakum, jangan engkau bunuh anak-anak kamu khasyata imlak, karena takut tidak bisa memberi makan kepada mereka. Ya, karena takut tidak bisa memberi makan kepada mereka, terutama anak perempuan waktu itu yang dibunuh ya. Anak perempuan kalau lahir hanya dianggap menjadi beban ekonomi keluarga, maka kemudian dibunuh. Umar bin Khattab salah satunya dulu yang menjalankan tradisi Arab jahiliyah, membunuh anak perempuannya sendiri. Nahnu narjukuhum, kami Allah yang akan memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan memberi rezeki kepada kamu sekalian. Inna qatlahum kana hit'an kabira, membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Yang ketiga, hadirin sekalian, yang melekat pada diri kita masing-masing, menjaga akal pikiran kita. Hifdzul akal, menjaga akal pikiran kita. Dengan cara apa? Dicerdaskan. Ya. Diberi, membutuhkan konsumsi. Konsumsi akal adalah ilmu. Maka akalnya harus dicerdaskan ya. Sehingga terkenal ada namanya kecerdasan intelektual, mencerdaskan diri kita. Maka kewajiban bagi umat Islam adalah menuntut ilmu, mulai sejak kecil sampai nanti liang lahat, tidak ada batas akhirnya ya. Sampai nyawa berpisah dengan jasad kita sekalian. Maka adik-adik, bapak-bapak, jangan ada bosan untuk belajar dan belajar, menuntut ilmu, ya. Tidak ada pensiunannya untuk belajar. Ya. Yang keempat, hadirin sekalian, adalah menjaga harta benda kita. Menjaga harta benda kita. Namanya hifdzul mal. Hifdzul mal. Menjaga harta benda kita. Allah menganugerahkan fadilahnya kepada kita berbentuk harta kekayaan. Harta kekayaan itu harus dijaga. Yang pertama, yang paling penting adalah menjaga kebersihan harta benda kita. Hanya boleh diperoleh dengan cara yang halal. Hanya boleh diperoleh dengan cara yang halal. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Rezeki diperoleh dengan cara yang halal, tetapi tidak boleh menghalalkan segala cara. Rezeki yang halal yang kita peroleh dalam jumlah tertentu itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, harus dibersihkan supaya tidak ketempelan rezekinya orang lain yang ada di dalam harta kita. Harus betul-betul bersih. Maka diwajibkanlah kepada kita apa yang disebut dengan zakat, ditambah dengan infak dan sedekah supaya harta kita betul-betul bersih. Harta kita harus dipelihara, orang lain juga ikut memelihara harta saudaranya. Maka orang lain dilarang mengambil harta benda milik orang lain dengan cara yang tidak benar.
Maka orang lain dilarang memakan harta benda milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, misalnya begitu. Janganlah kamu memakan harta benda kamu dengan cara yang batil. Dan orang yang melanggar ketentuan mengambil harta benda milik saudaranya dengan cara yang tidak benar, Islam sangat tegas. Ketahuan maka dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan kalau ketahuan betul-betul dia mencuri, maka potong tangannya. Seperti itu. Dan yang terakhir hadirin sekalian, yang pokok yang harus kita jaga adalah menjaga keturunan kita. Disebut dengan hifdzun nasl. Menjaga keturunan kita. Orang laki-laki dan perempuan berhubungan sebagai suami istri, hidup satu rumah tangga, hanya boleh dengan cara menikah untuk menjaga keturunannya. Tidak boleh laki-laki perempuan menjadi suami istri dengan cara tidak menikah. Disebut dengan kumpul napa ya. Napa disebut kumpul kebo lagi. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang melakukan perzinaan, hubungan laki perempuan, apalagi sudah bersuami dan sudah beristri, itu pandangan dalam ajaran Islam sangat nista. Dan jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang seburuk-buruknya. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Mendekati saja sudah tidak boleh, Pak. Mendekati saja sudah tidak boleh. Menghalangi pintu ya menuju kepada kerusakan yang lebih dahsyat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Perbuatan keji dan jalan yang paling buruk yang ditempuh. Adik-adik hati-hati dalam pergaulan sekarang ini. Pergaulan antara laki dan perempuan kadang-kadang sudah sangat luar biasa kebablasan. Saya salah satu tugasnya adalah menikahkan manten laki dan perempuan. Wah, sering ngelus dodo hadirin sekalian. Ngelus dodo. Dan itu kalau disurvei jumlahnya Masya Allah luar biasa sangat banyaknya. Karena orang tuanya dan dirinya tidak bisa menjaga kelangsungan keturunannya, hifdzun nasl tadi. Sehingga terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang nista, yang fahisyah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari yang pokok itu kemudian Allah menjabarkan dengan berbagai macam tugas-tugas yang lain yang harus kita jaga. Contohnya tadi, hifdzuddin, menjaga agama. Agamanya itu pokoknya pada ibadah sholat. Ya. Pada sholat. Maka Allah menekankan kepada kita sekalian, supaya betul-betul bisa menjaga sholat kita. Ada hadis yang sangat terkenal, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang penyangganya agama. Siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan sholat, maka dia berarti merobohkan tiang penyangga agama. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, dalam banyak surat, memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat. Surat Al-Mu'minun yang sangat
terkenal kita hafalkan Pak ya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan mereka-mereka yang atas sholat-sholat mereka sama-sama menjaga. Bahkan ada perintah dalam bentuk tegas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat-sholat kamu sekalian dan sholat wusta. Ada yang mengartikan dengan sholat asar, ada yang mengartikan dengan sholat isya. Maka umat Islam punya kewajiban mutlak tidak boleh meninggalkan sholat, terutama kaum laki-laki dengan alasan apapun. Kecuali ibu-ibu karena ada masa tertentu yang diberikan rukhsah. Ketika sedang datang bulan, ketika sedang melahirkan, nah itu ada dispensasinya. Kalau laki-laki tidak ada dispensasinya. Bagaimana kenyataan di masyarakat? Masya Allah, kesibukan sedikit, wis mboten sholat. Bahkan kadang-kadang tidak sibuk itu loh mboten sholat. Wonten sing uripe niku mboten nate salat tapi nikmati nyuwun disolati. Nah niku pernah kita bahas adik-adik ya. Bagaimana hukumnya ada orang Islam tidak pernah sholat, disolati nama mboten disolati ketika meninggal dunia. Nah, mungkin fatwanya itu masih ngeman. Pokoknya sementing syahadat disolati mawon. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada orang munafik. Kalau kita sekarang kan tidak bisa membaca orang itu munafik atau tidak. Gembongnya orang munafik itu meninggal. Rasulullah kepingin mensolati. Karena orang munafik secara lisan dia bersahadat. Padahal sebenarnya hatinya tidak. Begitu Rasulullah mau mensolati langsung turun wahyu. Jangan engkau solati dia. Jangan engkau berdiri di atas kuburannya untuk mensolati dia. Jadi ini tegas ngoten nggih, mboten nate salat nggih, mboten disolati karuan pun nggih. Salah badhe mantun salat kadang-kadang saya disaksikan. Jenengan saksiaken nggih, sing pejan iki tiyang sae nggih sae. Padahal mboten nate salat. Jadi kalau laki-laki tidak ada alasan untuk tidak sholat. Sampai Rasulullah Muhammad SAW perang, itu kan pun saking gentingnya. Tasik wonten syariahnya cara sholat ketika sedang berperang. Nah, kita enak itu dalan-dalan jenengan saksikan. Betapa banyak orang yang dengan mudah meninggalkan kewajiban sholat. Yang kedua adalah ikut menjaga lisan dan perut kita. Yang ketiga ada menjaga kemaluan kita. Misalnya kita kutip salah satu hadis yang sangat terkenal. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dengan cara menjaga lisannya. Kalau bahasa Indonesia, lisanmu, mulutmu adalah harimaumu, kan gitu ya. Mulutmu adalah harimaunya. Betapa sangat pentingnya menjaga lisan ini. Maka dalam akhlak Islam, akhlak yang terpuji itu betul-betul kita memanfaatkan lisan kita untuk hal-hal yang baik. Kalau berkata diusahakan dengan berkata yang baik gitu kan gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Tapi wong nek meneng iku kadang-kadang mboten disenengi koncone. Ibu-ibu ini yang kadang-kadang ngomongnya banyak, hati-hati. Semakin banyak ngomong lepas, semakin banyak salahnya. Menjaga perut
Ada hadis yang tadi malam saya catat ini. Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, an aksari ma yudkhilun nasa al jannah. Faktor apa yang menjadikan orang banyak masuk ke dalam surga? Qala, maka Rasulullah menjawab, at-taqwa wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak, mempraktekkan akhlak yang baik, akhlakul mahmudah. Terusannya Allah ditanya, wasu'ilan aksari ma yudkhalun nasan nar, apa yang paling banyak, faktor apa yang menyebabkan paling banyak masuk ke dalam neraka? Qala al-famu wal faraj, al-famu wal farju, yakni faktor mulut, tidak bisa mengendalikan mulutnya, memfitnah dan seterusnya, memprovokasi dan seterusnya, suka berkata dengan perkataan yang bohong, menjadi saksi-saksi yang palsu dan seterusnya, mengakibatkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan yang kedua adalah al-farju, tidak bisa menjaga kemaluannya, lagi terjerumus dalam perbuatan hidup laki perempuan dengan cara yang tidak benar, melakukan perbuatan zina. Maka dalam surat Al-Mu'minun juga Allah menegaskan, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang bisa menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Hanya boleh dengan istri sahnya saja. Enggak oleh nggawa bojone wong gitu. Ini yang bahaya itu sekarang, budaya selingkuh itu ya. Masya Allah. Podo wae sing lanang sing wedok podo dene. Maka di mana-mana itu ada perselingkuhan, di kantor ada perselingkuhan, di tengah kehidupan ada perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah sangat menegaskan seperti ini, walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim, hanya boleh dengan istrinya saja. Wa manibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari jalan yang tidak seperti itu, faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Banyak sekali ini hadirin sekalian kalau dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pemungkas, Allah menyebutkan di dalam surat Saba dan surat Yusuf, wa rabbuka ala kulli syai'in hafid, dan atas segala sesuatu Tuhanmu itu maha penjaga. Wallahu khairun hafidha, dan Allah itu sebaik-baik zat yang maha penjaga. Allah menjaga kita semua, kita juga punya kewajiban menjaga apa-apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pundak kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi maunah ya Pak ya, diberi pertolongan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan lahir dan batin, sehingga bisa menjalankan amanah-amanah yang dititipkan Allah di atas pundak kita. Kita dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.